Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Nur Fajrina dengan nomor induk mahasiswa 1202050050003, Pendidikan Matematika 4A. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi berbasis Android, materi segi 3 dan segi 4, Matematika kelas 7. Adapun tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester multimedia pembelajaran matematika. Adapun tujuan dan manfaatnya. Tujuan dikembangkan media pembelajaran ini adalah memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa ketimbang harus membeli alat peraga yang mahal, dan juga mendorong siswa untuk belajar mandiri menggunakan handphone di rumah dan di mana saja. Adapun manfaat dari pengembangan media ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, memberikan gambaran kepada peserta didik sehingga mudah dipahami. Next, yang pertama ada langkah-langkah membuat aplikasi berbasis Android. Yuk disimak pembuatan aplikasi pembelajaran dengan Meetup. Di sini saya telah masuk ke dalam Meetup menggunakan akun Google atau Gmail. Setelah masuk, di sini ada tampilan project yang saya akan kerjakan. Ada tampilan screen 1, yaitu pada layar HP yang masih putih atau polos, yang nantinya akan kita desain dengan gambar yang akan kita inginkan. Selanjutnya di sini ada pilihan background image. Kita pilih upload file pada dokumen yang ada di laptop. Kita sesuaikan dengan tampilan pada handphone. Di sini saya memilih gambar yang sesuai pada layar tampilan HP. Lalu kita klik open, lalu pilih OK. Lalu muncul gambar yang kita inginkan menjadi background. Di sini kita akan memilih dulu ya, untuk desainnya kita pilih image untuk memasukkan gambar. Setelah itu kita sesuaikan. Kita masukkan gambarnya dari dokumen yang ada di laptop yang telah kita download. Lalu pilih open, klik OK. Nah, maka muncul tampilan gambar pada aplikasi Meetup. Setelah itu kita bisa sesuaikan ukurannya dengan height atau dengan width. Setelah sesuai, kita akan sesuaikan lagi posisi pada gambarnya dengan menggunakan center untuk menengahkan gambarnya. Di sini untuk gambarnya menjadi berada di bawah, kita akan isi dengan list view. Lalu kita samarkan dengan gambar atau dengan warna non. Kita pilih text button sebagai tombol. Kita gunakan text button untuk sebagai tombol start. Kita pilih, kita ubah kalimatnya menjadi start.
Setelah itu kita bisa sesuaikan ya warnanya, apa yang kita inginkan bisa diubah, bisa dimodifikasikan. Kita percepat ya. Selanjutnya di sini sudah ada tampilan start. Kita ke menu utama. Di sini sudah saya tambahkan screen baru sebagai tampilan menu utama. Pilih background dan sesuaikan kembali background yang akan dipilih. Kita pilih button. Button di sini bisa untuk sebagai hiasan atau modifikasi dan juga bisa sebagai tombol yang nantinya akan diaktifkan. Kita ke bawah, kita cek, lalu kita pilih, kita ganti teksnya menjadi judulnya yaitu segi 4 dan segitiga. Setelah itu kita sesuaikan. Kita sesuaikan senternya. Kita sesuaikan ukuran pada huruf menjadi lebih besar. Lalu pilih button sebagai tampilan untuk menu utama. Di sini kita percepat ya, sudah kita percepat, langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita mendesainnya dengan text button atau tombolnya kita desain, warnanya, tampilannya. Lalu kita pilih add screen untuk menambahkan tampilan screen baru. Di sini sudah terlihat tampilan baru, kita masukkan background. Oke. Lalu sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita pilih background. Kita akan mendesain dengan tampilan bisa gambar, bisa button, atau bisa kita desain dengan yang lainnya. Di sini kita percepat ya. Nah, berikut tampilan yang sudah didesain pada petunjuk belajarnya. Kita sesuaikan kembali ukuran yang akan kita inginkan sebagai petunjuk belajar. Lalu setelah sesuai, kita cek kembali. Kita bisa kembali ke menu utama, kita cek.
tampilannya aman. Selanjutnya, kita bisa menambahkan screen yang baru sebagai materi. Klik OK. Di sini sudah muncul tampilan screen pada materi yang telah ditambahkan background. Lalu pilih Web Viewer sebagai materi. Di sini kita menggunakan Web Viewer karena akan dimasukkan materi melalui Google Drive. Kita sesuaikan ukuran materi menggunakan height atau width, lalu kita pilih center, kita selingkan dengan list view untuk memposisikan materi berada di bawah. Kita pilih ukurannya, kita sesuaikan seperti pada kita menyesuaikan gambar. Maka di sini saya akan menyesuaikan materi dari atas ke bawah. Di sini telah kita percepat, lalu sini sudah ada tampilan pada screen-nya, sudah ada kuis, dan sudah ada menu utama, menu start. Selanjutnya tahapan pengaplikasian pada buton. Setelah itu kita pilih pada tampilan ke blok. Setelah kita pilih blok, kita akan mengaplikasikan tombolnya atau button. Kita pilih pada tombol yang pertama, start, button 1. Kita pilih when B1 klik, do, atau ke. Kita letakkan. Lalu kita pilih control. Pilih open another screen name. Kita aplikasikan tombol start ke menu utama. Setelah itu, kita bisa kembalikan ke designer. Kita cek apakah penamaan tombolnya betul atau salah. Lalu, maka benar. Selanjutnya kita pilih ke menu utama. Kita lakukan sama seperti tombol pada start sebelumnya. Kita aplikasikan, kita buka layar pada blok. Lalu kita pilih yang akan kita aplikasikan. Di sini kita percepat ya. Lalu pada bagian blok materi yang akan kita masukkan dokumen atau materi dari Google Drive, kita pilih klik tombol materi, kita pilih pengaplikasian tombolnya pada when materi installasi. Nanti kita bisa klik dari Google Drive, kita bisa download materi yang kita pelajari. Lalu kita pilih pada bagian web viewer. Kita pilih pada bagian web viewer. Kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih yang call web viewer go to URL. Nah, lalu kita pilih pada bagian teks.
kita pilih pada bagian teksnya. Setelah kita masukkan tampilannya, kita pilih teks yang kosong. Di sini kita bisa isi blok selanjutnya. Kita bisa isi pada blok rangkuman pada materi dan juga kuis. Kita pilih blok yang sama untuk memasukkan blok pada tombol ataupun blok pada Google Drive yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita percepat videonya. Lalu pada tampilan materi kita isi Google Drive. Kita copy paste dari Google Drive yang kita telah masukkan. Kita tinggal salin link pada Google Drive-nya. Lalu sama, adapun pada rangkuman materi juga kita tempel link pada Google Drive-nya. Dan juga pada bagian kuis kita tempel link Google Drive-nya. Lalu kita bisa kembali cek, kita save project. Kita bisa cek kembali ya, blok-bloknya atau desainnya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau masih belum. Selanjutnya tahap yang terakhir, kita save dulu projectnya. Setelah kita cek, kita pilih build, lalu kita pilih Android app atau yang aplikasi. Kita akan menjadikannya sebagai aplikasi Android. Kita pilih yang atas atau aplikasi saja. Lalu setelah kita klik, kita tinggal menunggu hasil dari aplikasinya. Kita ekstrakan sampai 100%. Di sini setelah kita ekstrak menjadi aplikasi, kita bisa pindai barcode-nya melalui HP, maka muncullah dokumennya dan kita bisa download aplikasinya pada HP tersebut. Atau bisa juga melalui link. Setelah kita klik link, maka kita dapat mendownload aplikasi Android tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk cara pembuatannya. Maaf apabila kurang dalam penyampaian penjelasannya. Semoga langkah-langkahnya dapat bermanfaat ya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara penggunaan aplikasi yang telah kita buat. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi berbasis Android. Yuk kita coba menggunakan aplikasi yang telah dibuat dengan Meetup. Semoga bermanfaat ya. Di sini sudah terlihat tampilan aplikasi yang telah kita buat. Di sini ada tampilan ya aplikasi yang telah kita buat menggunakan Meetup, yaitu Math Education. Untuk cara penggunaannya, kita mencoba masuk ke dalam aplikasinya. Nah, sudah terlihat tampilannya. Yang pertama ada tombol start. Kita klik. Selanjutnya, dapat tampilan menu utama, yaitu ada petunjuk, materi dan contoh soal, rangkuman materi, dan kuis. Untuk mengetahui petunjuk, maka kita akan klik petunjuk. Di sini muncul tampilan petunjuk belajarnya, yaitu pertama ada
bacalah materi dengan cermat. Yang kedua, cermati rangkuman materi yang diberikan. Yang ketiga, kerjakan kuis yang telah diberikan. Lalu untuk kembali ke halaman sebelumnya atau menu utama, maka kita akan mengklik tombol close. Setelah itu, kita akan mencoba melihat materi dan contoh soalnya. Klik tombol materi dan contoh soal. Maka di sini akan muncul tampilan materi pada segi 4 dan segitiga. Adapun di sini siswa dapat mendownload file yang telah diberikan melalui Google Drive. Di sini sudah lengkap, ada daftar isi dan juga ada contoh soal pada macam-macam bentuk segi 4 dan segitiga. Lalu selanjutnya klik tombol close. Di sini ada juga rangkuman materi. Rangkuman materi bisa digunakan untuk siswa dalam memecahkan persoalan untuk mengetahui rumus pada segi 4 dan segitiga. Di sini kita dapat mendownload rangkuman materi ini melalui Google Drive yang telah disediakan. Untuk kembali, kita klik tombol close. Setelah itu kembali ke menu utama. Di sini yang terakhir ada tombol kuis. Kita klik. Sama seperti materi dan rangkuman, kuis ini dapat kita download melalui Google Drive. Di sini sudah ada tampilan ya, bahwa siswa dapat mengerjakan kuis ini dalam lembar yang telah disediakan. Adapun 2 soal kuis yang telah disediakan. Lalu untuk kembali ke menu utama, kita klik tombol close. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk cara penggunaan pada aplikasi dari Meetup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.